Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau nan luas, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Adi, yang baru berusia 22 tahun, mewarisi lahan pertanian milik almarhum ayahnya. Ayah Adi meninggal beberapa bulan sebelumnya karena sakit keras, meninggalkan keluarga dengan tumpukan utang dan sawah yang mulai terbengkalai. Adi bukanlah seorang petani berpengalaman. Sebelumnya, ia bercita-cita menjadi seorang guru dan sempat kuliah di kota. Namun, demi membantu keluarganya, Adi terpaksa berhenti dari pendidikannya dan kembali ke desa untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Simaklah video ini sampai habis, sebab kisah penuh kejutan ini akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Awalnya, Adi merasa dunia terlalu kejam. Ia sering duduk di pematang sawah, memandang langit dan bertanya, "Kenapa harus aku yang menanggung semua ini?" Namun, ketika ia melihat ibunya yang sudah tua tetap bangun pagi untuk menyiapkan makanan bagi adik-adiknya, Adi menyadari bahwa ia harus kuat. Setiap pagi, Adi memulai harinya di sawah. Ia belajar cara menanam padi dari petani-petani lain di desa. Tidak jarang, ia melakukan kesalahan tanaman yang tidak tumbuh, benih yang gagal, bahkan serangan hama yang hampir memusnahkan seluruh panennya. Namun, Adi tidak menyerah. Ia mulai mencari solusi dengan membaca buku-buku tentang pertanian di perpustakaan desa. Ia juga bergabung dengan kelompok tani untuk mempelajari teknik modern seperti penggunaan pupuk organik dan irigasi tetes. Di tahun kedua, ujian besar datang. Desa mereka dilanda banjir akibat hujan deras yang tak kunjung berhenti. Semua sawah, termasuk milik Adi, terendam air. Hasil panen yang seharusnya menjadi harapan baru hilang dalam semalam. Saat itulah, Adi merasa benar-benar putus asa. Ia melihat ibunya menangis di dapur karena tidak tahu bagaimana caranya memberi makan adik-adiknya. Hutang keluarga semakin bertambah karena mereka harus meminjam uang untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya. Adi bahkan sempat berpikir untuk menjual sawah itu kepada seorang pengusaha kaya yang ingin membangun pabrik. Namun, ketika ia melihat wajah adik-adiknya yang masih kecil, ia tahu ia tidak bisa menyerah. Sawah itu bukan hanya tanah, tetapi juga warisan ayahnya dan sumber kehidupan. Dengan sisa tabungannya, Adi membeli benih baru dan mencoba menanam sayuran yang bisa tumbuh lebih cepat. Ia juga bekerja serabutan di kota pada malam hari untuk mendapatkan tambahan uang. Meski lelah, Adi tetap semangat. Ia bahkan mulai mencoba menjual hasil taninya secara online. Sesuatu yang belum pernah dilakukan petani lain di desanya. Awalnya sulit, tetapi lambat laun ia mendapatkan pelanggan tetap yang menghargai kerja kerasnya. Dalam 3 tahun, sawah Adi kembali hijau. Ia berhasil melunasi hutang keluarganya dan bahkan membantu petani-petani lain di desa untuk memasarkan hasil panen mereka. Desa yang dulu sepi kini menjadi lebih hidup karena semangat Adi yang menginspirasi banyak orang. Di suatu sore yang cerah, Adi duduk di pematang sawah sambil memandang hamparan padi yang menguning, siap untuk dipanen. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya, membawa harum khas tanah basah dan dedaunan. Ia menghela napas panjang, merasa lega dan bersyukur atas perjalanan yang telah ia tempuh. Ibunya datang membawa sekeranjang makanan. Bersama adik-adiknya, mereka duduk bersama di bawah pohon rindang, menikmati hasil kerja keras mereka. "Kita bisa sampai sejauh ini karena kamu, Ade," ujar sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Di desa itu, Adi tidak hanya menjadi seorang petani, tetapi juga simbol harapan bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa meskipun dunia seringkali kejam, mimpi bisa dibangun, bahkan di tengah sawah sekalipun. Dan sore itu, di bawah sinar matahari yang perlahan tenggelam, Adi tersenyum. Ia tahu masa depan masih panjang, tetapi ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Semoga pesan dari kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.
Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.